Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 14 Februari 2023 merupakan peringatan wajib Santo Cyrillus Pertapa dan Santo Methodius Uskup. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang begitu besar, tetapi selalu penuh belas kasih dan panjang sabar kepada kami anak-anak-Mu. Bapa, kami mohon ampun bila seringkali tidak mengingat kuasa dan pertolongan-Mu selama ini, sehingga kami masih suka panik dan gelisah memikirkan masalah-masalah yang kami hadapi. Mohon berikan kami hikmat dan iman, agar hati dan pikiran kami selalu terpaut padamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 6, ayat 5-8, dilanjutkan bab 7, ayat 1-5 dan 10. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar, dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata maupun burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpeliharalah hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberkati umat.
Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikan kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Allah yang mulia mengguntur. Di dalam bait-Nya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Jika seorang mengasihi Aku, ia akan mentaati sabda-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 8, ayat 14-21. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu Aku memecah-mecahkan 5 roti
untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi ragi Kristus. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Shalom saudari dan saudara terkasih dalam Kristus. Pada perikop sebelum bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi yang meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Permintaan tersebut hanya untuk menguji Tuhan Yesus, untuk membuktikan kepada mereka bahwa Ia adalah Kristus Sang Mesias. Padahal mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus dan telah memutuskan untuk menolaknya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus meninggalkan mereka, lalu naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Saat di dalam perahu, Tuhan Yesus memperingatkan para murid, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Para murid yang lupa membawa roti dan hanya membawa sebuah, menyangka kalimat tersebut dikarenakan mereka tidak mempunyai roti. Tuhan Yesus merasa kesal dan kecewa mendengar perbincangan mereka yang terungkap dalam kalimat, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah dekilkah hatimu?" Karena sebelumnya mereka telah menyaksikan mujizat pemecahan 5 roti untuk memberi makan 5.000 orang dan 7 roti untuk 4.000 orang. Kemudian sekali lagi Tuhan Yesus mengutarakan perasaannya. Masihkah kamu belum mengerti? Ada 2 hal yang belum dimengerti oleh para murid. Pertama, tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan ajaran orang Farisi, karena mereka fokus pada ritual dan hukum, sehingga mereka tidak dapat mengenali Sang Mesias yang ada tertulis dalam kitab suci. Selain itu, mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam berbelas kasih dan peduli kepada kesulitan sesama. Sedangkan ragi Herodes berhubungan dengan sifat-sifatnya yang mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, juga lebih mementingkan harga diri daripada nyawa manusia yang ditunjukkan dalam pembunuhan Yohanes Pembaptis. Hal kedua yang belum dipahami oleh para murid adalah apa yang sesungguhnya terjadi pada saat mujizat penggandaan roti, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah mampu melakukan mukjizat dengan kekuasaannya sendiri dan bukti kepedulian dan belas kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sudah layak dan sepantasnya para murid yang telah tinggal bersama-sama Tuhan Yesus mendengarkan ajarannya dan menyaksikan kekuasaannya
untuk percaya dan berserah penuh kepadanya. Semoga kita dapat menjadi ragi Kristus yang menyebarkan belas kasih Allah dengan perkataan dan perbuatan, sehingga membawa orang-orang kepadanya. Semoga kita selalu mengingat dan menjalankan peringatannya, yaitu berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan godaan mengejar kekuasaan, harta, dan harga diri yang melewati batas, sehingga mengabaikan Allah dan mengorbankan sesama. Dan semoga kita dimampukan untuk percaya penuh dan berserah kepada Allah yang selalu peduli dan memperhatikan setiap kebutuhan kita dan menolong di saat yang tepat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memperingati murid-murid-Mu untuk berhati-hati dengan ragi orang Farisi dan Herodes. Kami pun yang adalah murid-murid-Mu akan selalu mengingat dan menjalankannya. Tuhan, kami mau menjadi ragi-Mu yang memberikan pengaruh kasih dan damai sejahtera dimanapun kami berada. Semua ini kami lakukan atas dasar kasih kepadamu yang telah lebih dahulu mengasihi kami hingga mengorbankan dirimu di kayu salib. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.